Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Presdes Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Minggu 24 Januari 2021. Kepada seluruh rekan media, para peserta Presdes dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai hari Minggu 24 Januari 2021 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 312 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan gejala ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang sedang dipantau saat ini sebanyak 2.271 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau bersentuhan, berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah suspek ISPA berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil laboratorium RT-PCR. Bertambah kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 47 kasus, yaitu COVID 3.533 atas nama S, perempuan 33 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID 3.534, A, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 3.535, COVID 3.335, atas nama RF, laki-laki 38 tahun, Kelurahan Sumit Pantai, COVID 3.536, atas nama IU, perempuan 39 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID 3.537, atas nama TS, perempuan 28 tahun, Kelurahan Juanda Kerikil, COVID 3.538, WS, perempuan 33 tahun, Kelurahan Mambrungan, COVID 3.539, AK, laki-laki 52 tahun, Kelurahan Sumit Pantai, COVID 3.540, WM, perempuan 25 tahun, Kelurahan Sumit Pantai, COVID 3.541, MS, perempuan 31 tahun, Kelurahan Gunung Ringkas, COVID 3.542, E, perempuan 35 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID 3.543, KMP, perempuan 36 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID 3.541, S, laki-laki 35 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 3.545, S, perempuan 37 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 3.546, ES, perempuan 26 tahun, Kelurahan Kampung Satu Skip, COVID 3.547, BNI, perempuan 33 tahun, Kelurahan Jota Kerikil, COVID 3.548, ANAS, laki-laki 28 tahun, Kelurahan Kampung Satu Skip, COVID 3.549, RT, perempuan 29 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID 3.550, BR, laki-laki 50 tahun, Kelurahan Kampung Satu Skip, COVID 3.551,
R laki-laki 28 tahun, Kelurahan Kampung 6, KOP 3552, TRF perempuan 29 tahun, Kelurahan Kampung 6, KOP 3553, MA perempuan 23 tahun, Kelurahan Gunung Ringkas, KOP 3553, MA perempuan 23 tahun, Kelurahan Gunung Ringkas, KOP 3554, R laki-laki 28 tahun, Kelurahan Gunung Ringkas, KOP 3555, SC perempuan 29 tahun, Kelurahan Memburungan, KOP 3556, S perempuan 50 tahun, Kelurahan Sebengkok, KOP 3557, ZA perempuan 32 tahun, Kelurahan Karanganyar, KOP 3558, D AU perempuan 45 tahun, Kelurahan Karanganyar, KOP 3559, DS laki-laki 45 tahun, imported kasus, KOP 3560, DS laki-laki 50 tahun, Kelurahan imported kasus. COVID 3561, DRW laki-laki 41 tahun, Kelurahan Karanganyar, KOP 3552, JJ laki-laki 60 tahun, Kelurahan Pamusian, KOP 3553, F laki-laki 24 tahun, Kelurahan Pamusian, KOP 3554, H laki-laki 58 tahun, Kelurahan Pamusian, KOP 3564, H perempuan 56 tahun, Kelurahan Pamusian, KOP 3566, MB laki-laki 48 tahun, Kelurahan Kampung 6, KOP 3567, RN perempuan 25 tahun, Kelurahan Pamusian, KOP 3569, SM laki-laki 30 tahun, Kelurahan Karanganyar, KOP 3570, SA perempuan 38 tahun, Kelurahan Karanganyar, KOP 3572, YP laki-laki 22 tahun, Kelurahan Gunung Ringkas, KOP 3573, Z laki-laki 58 tahun, Kelurahan Gunung Ringkas, KOP 3574, MP perempuan 40 tahun, Kelurahan Kampung 6, KOP 3575, TH laki-laki 46 tahun, imported kasus, KOP 3576, MA laki-laki 45 tahun, Kelurahan Karangharapan, KOP 3577, DL laki-laki 53 tahun, imported kasus, KOP 3578, DB DK laki-laki 29 tahun, imported kasus, KOP 3579, YS laki-laki 26 tahun, imported kasus. Jadi total jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3.579 orang. Alhamdulillah bertambah jumlah kasus konfirmasi COVID-19 yang sembuh sebanyak 12 orang, yaitu COVID 698, RTU perempuan 30 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 2122 adalah P laki-laki 47 tahun, Kelurahan Kampung 1 Skip, COVID 2547, W perempuan 42 tahun, Kelurahan Tumit Pantai, COVID 2698, S laki-laki 30 tahun, Kelurahan Sumit Pantai, COVID 2834, HS perempuan 20 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID 2851, A laki-laki 43 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 2893, HY laki-laki 29 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 2954, FY laki-laki 36 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 3019, JA laki-laki 23 tahun, Kelurahan Sumit Pantai, COVID 3019, JA COVID 3047, H perempuan 27 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID Kampung 4, COVID 3052, LE perempuan 33 tahun, Kelurahan Sumit. Kemudian COVID 3154, SMS perempuan 25 tahun, Kelurahan Karanganyar. Jadi
Jumlah total pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 adalah sebanyak 2.036 orang. Juga kasus konfirmasi yang meninggal dunia saat ini sebanyak 50 orang dengan kasus probable yang meninggal dunia sebanyak 3 orang. Jumlah pasien COVID-19 yang saat ini sedang dilakukan perawatan adalah sebanyak 1.493 orang. Kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Yang kedua, disampaikan pertanggal 22 Januari, Satgas Penanggulangan Pencegahan Penularan COVID-19 di Kota Tarakan memberikan rekomendasi penyelenggaraan layanan rapid test antigen atau swab di fasilitas pelayanan kesehatan kepada tempat praktek dokter sebagai berikut, yaitu Dr. Putih Amaliana, tempat prakteknya adalah Apotek Elmas Tarakan, kemudian Dr. Edi Samudro, alamat prakteknya Jalan Kusuma Bangsa Gunung Lingkas, Dr. Kelvin Prastyo dengan alamat praktek Jalan Jenderal Sudirman, yaitu pada apotek utama. Jadi dipercayakanlah layanan pemeriksaan perjalanan Anda untuk menggunakan swab antigen ke 3 tempat layanan tersebut karena sudah diberikan rekomendasi oleh Satuan Tugas Pelayanan dan sudah dilakukan visitasi dan bisa untuk memberikan layanan. Yang ketiga, kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan perlu kami sampaikan bahwa saat ini terjadinya peningkatan kasus konfirmasi positif dan yaitu merupakan kontak erat dengan pelaku perjalanan dan pelaku perjalanan, maka disampaikan kepada masyarakat Kota Tarakan agar meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Adapun protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Disampaikan kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan menggunakan rapid antibody test, maka diharapkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau untuk lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Apabila hasil swabnya negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Disampaikan kepada seluruh pelaku perjalanan yang melakukan isolasi, apabila pada saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan demam, batuk pilek, dan gangguan pernapasan, maka diharapkan untuk melaporkan ke puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya, dan nanti akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Yang keempat, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi kurang pabrik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Apabila memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan piring, sendok garpu, gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta dikeringkan, lakukan etika batuk atau bersin. Hindari kemudian selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi. Selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan, hubungi segera pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti kesulitan bernapas untuk dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang kelima, kami menambahkan kepada seluruh warga Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang dari sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang keenam, kepada masyarakat Kota Tarakan yang ingin konsultasi atau menanyakan informasi terkait hasil pemeriksaan swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dapat menghubungi via WA di nomor 0813 5143 212, di mana hotline ini dibuka setiap hari Senin dan hari Jumat sesuai dengan hari kerja. Dan untuk pelaku perjalanan yang melaporkan keluhan sakit
melakukan isolasi mandiri dapat melaporkan ke puskesmas apabila ada keluhan demam, batuk pilek atau gangguan pernapasan, akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Apabila urgent terkait pasien dapat menghubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup kasus pada hari ini, kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam, Raja. Ya, Jin, Bu, mau nanya sedikit. Ya. Kalau kan Pemprov Kaltara akan memberlakukan PKBM ya, Bu, ya? Ya, ya sejenis dengan PSBB. Ya. Kalau dari informasi yang diperoleh Satgas Tarakan akan berlakukan itu juga kah, Bu, atau gimana? Ya, kan kalau misalnya kita mendapatkan informasi, kita kan berarti harus mengikuti ya apa yang ditetapkan oleh daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dan memang kan di situ juga ditetapkan bahwa ada pembatasan, tapi kan belum diatur ya, belum diatur maksudnya kan cuma ada misalnya dinas ini mengatur ini, dinas ini mengatur ini, tapi kan belum ada pembatasan jamnya, tapi akan ditetapkan kemudian, kan seperti itu dicatatkan kan. Tapi kalau itu memang diperlakukan, berarti kita akan mengikuti, karena itu berlaku untuk seluruh Kalimantan Utara, seperti itu, Raja. Artinya kalau itu nanti berlaku seperti kondisinya seperti PSBB kemarin lagi ya, Bu, ditutup pintu masuk orang gitu atau gimana? Kalau saya melihat bahwa di aturannya itu bukan seperti itu, mungkin cuma pembatasan jam, terus kemudian strict misalnya kayak gedung diisi sekitar 50%, kemudian juga pembatasan jam. Yang akses dari luar nggak bisa kita tutup karena itu kan bukan wewenang kita. Oh gitu. Ya, kan seperti kemarin juga waktu kita melakukan PSBB kan kita tidak menutup layanan, cuman kebetulan waktu itu pemerintah pusat kan memberlakukan layanan untuk ini ya penerbangan itu kan membatasi kan seperti itu. Tapi bukan kita yang menutup atau membatasi pelayanan penerbangan tersebut gitu kan. Kita nggak membatasi kan, nggak boleh kita membatasi. Tapi kita berarti kalau dengan kita seperti itu berarti kita sebenarnya sudah melakukan ya, Bu, ya? Bagaimana? Kalau sebelumnya? Ya, sudah, makanya kita sudah melakukan kegiatan itu. Ya, sudah kita melakukan kegiatan itu, tapi ditekankan dengan surat melakukan. Kan setelah PSBB kan kita juga nggak melonggarkan, juga kemudian juga kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan itu kan harus dibatasi, kemudian juga jamnya dibatasi, terus kemudian pesertanya 50%, terus harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, kan seperti itu. Jadi bukan hal yang baru ya, Raja, bukan hal yang baru, cuma ditetapkan kemudian, kan gitu kan ditarakan sudah ditetapkan. Oke. Satu lagi, Bu. Ya. Iya, ini kan masih menjadi polemik nih di masyarakat terkait rencana pemerintah Tarakan membuka lagi kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Nah, kalau data yang diperoleh Satgas Tarakan, Bu, seberapa banyak sih orang-orang di lingkungan pendidikan yang terpapar? Terus kira-kira sudah berapa banyak sekolah yang terpapar COVID? Nah. Oh gitu. Nah, kalau itu sih maksudnya gini. Kalau misalnya berapa banyak jumlah tenaga pendidikan atau guru yang terpapar dengan COVID-19, mungkin jumlah pastinya sih saya nggak hafal berapa jumlah pastinya, karena itu kan tidak secara ada yang tidak bersamaan, mungkin ada yang sudah sembuh kan seperti itu. Jadi terus kemudian juga itu kan sebenarnya didapatnya juga bukan dari sekolah kan seperti itu. Cuman gini, kalau mengenai itu nggak ada hubungannya dengan membuka sekolah.
Jadi sebenarnya membuka sekolah atau fasilitas pendidikan itu kan sebenarnya dari pemerintah pusat kan itu juga harus ada persetujuan dari orang tua. Kan ada polling kan, banyak tahu kan ada polling bahwa survei berapa banyak sih orang tua yang berkeinginan untuk anak-anaknya pergi sekolah tatap muka atau offline. Tapi pemerintah daerah juga tidak tidak langsung memberikan izin untuk membuka sekolah, bentuk tim untuk melihat sekolah-sekolah menyiapkan tempat belajar sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti misalnya menyiapkan tempat cuci tangan itu diperiksa, dilihat gitu loh sama tim yang dibentuk oleh dinas pendidikan. Nah, salah satu diantaranya kalau terbentuk tim nanti kalau sudah itu akan pasti ada salah satunya dari dinas kesehatan, yaitu mungkin dari puskesmas yang melayahi sekolah-sekolah tersebut. Jadi membuka sekolah itu pasti tidak semudah itu langsung dibuka kalau misalnya orang tuanya setuju, tapi kita harus melihat juga protokol kesehatannya. Jadi harus dilihat itu karena kalau sudah dibuka berarti kan kita tidak bisa lagi nanti kalau ada apa-apa berarti nanti kita nanti orang tua atau yang guru-gurunya kan kita takutkan nanti ada terpapar COVID. Tapi kita itu memang ini masih dalam proses, jadi belum ini masih ada masih dalam proses penggodokan oleh tim dari dinas pendidikan gitu loh, bukan ya. Siap Bu, makasih banyak Bu. Ya. Oke, ada lagi Tessa? Ada lagi yang mau ditanyain Rajab? Tidak ada? Aman ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat, jaga kesehatan ya Rajab dan Ti. Siap, makasih banyak Bu. Sama-sama.